Oke, Ibu Rahmayani ya. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Salam Ibu. Halo Bu Almira, udah masuk penggantinya nih Bu. Iya Pak ya. Ya, baru lulus pula ini nampaknya nih. Iya Pak, baru lubis. Banyak kali Iya, Pak di sini Pak. iya, gudangnya baru lulus ini. Kayaknya istimewa nih Pak kelompok ini. Iya ya. Kita mulai lah ya Pak. Iya Bu, ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Bu. Iya Bu. Nah Ibu ya. Coba Ibu sebutkan dan jelaskan teori belajar yang Ibu gunakan dalam menyusun rancangan pengembangan perangkat pembelajaran untuk ajar sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme, di mana di sini teori belajar ini pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengeluarkan pendapatnya tanpa merasa terpaksa, atau peserta didik dapat menyelesaikan suatu masalah dan mengambil kesimpulan. Yang kedua, teori belajar behavioristik atau disebut dengan perubahan tingkah laku, di mana di sini contoh aja ya Bu, contohnya misalnya seorang siswa kita berikan tugas untuk menghafalkan ayat suci Al-Quran, dan pada besok harinya kita suruh untuk menghafalkan ayat tersebut di depan kelas dan mampu untuk menghafalkan tugas yang kita berikan. Berarti di sini sudah terjadi perubahan tingkah laku pada siswa tersebut. Yang ketiga, teori belajar humanistik, yaitu maksudnya di sini menghargai apa yang ada pada diri manusia. Misalnya Ibu, sebagai contoh, misalnya pengalaman hidup seseorang itu bisa dijadikan sebagai landasan materi. Baru teori belajar kognitivisme, di mana teori belajar ini lebih mementingkan proses pembelajaran daripada hasilnya, Bu. Ada lagi mau dijelaskan Bu? Udah pasti, Bu. Oke, baik Bu. Selanjutnya ini terkait dengan pengembangan pembelajaran ya Bu ya. Iya. Nah, baik, di dalam pengembangan pembelajaran ini Bu, ada perumusan yang digunakan yaitu tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, kemudian pendekatan TPACK, kemudian penerapan model PBL dan penerapan model PJBL. Nah, cobalah Ibu jelaskan bagaimana bentuk pengembangannya. Ya, Bu. Kalau tujuan pembelajaran itu, Bu, dikembangkan melalui capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini diambil dari pedoman kurikulum merdeka yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan sesuai dengan fasenya, Bu. Kalau untuk
alur tujuan pembelajarannya, beberapa rangka tujuan pembelajaran yang bisa disusun, bisa melalui atau dirancang sendiri berdasarkan CP, atau bisa juga menggunakan contoh yang telah disediakan oleh pemerintah. Kalau untuk TPACK-nya itu, Bu, di mana di sini pembelajaran ini lebih mengutamakan pembelajaran melalui media internet. Misalnya pembuatan PowerPoint dalam media pembelajaran. Kalau untuk PBL, problem based learning, di mana pembelajaran di sini adalah diambil dari suatu ada identifikasi masalah sehingga dapat dipecahkan atau diambil kesimpulan. Kalau PJBL-nya pembelajaran ini berbasis produk, menghasilkan proyek Ibu. Itu aja, Bu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, ini tentang komponen perangkat pembelajaran. Nah, di dalam komponen perangkat pembelajaran itu terdapat tujuan, materi ajar, metode, media, dan LKPD, serta instrumen asesmen yang dapat mengembangkan berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan mengambil keputusan. Nah, coba Ibu uraikan dan jelaskan. Untuk komponen perangkat pembelajaran modul ajar itu, tujuan pembelajaran itu terdiri dari 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk materi ajarnya adalah bagian yang ada di dalam bahan ajar, misalnya modul pembelajaran, Bu. Untuk metode pembelajarannya adalah cara yang digunakan dalam mengimplementasikan atau menyampaikan pelajaran tersebut sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Untuk media pembelajarannya, Bu, media mungkin bisa menggunakan buku atau internet, Bu. Dan untuk LKPD merupakan lembaran kegiatan penilaian yang diberikan kepada siswa. Adapun instrumennya dalam asesmen itu ada berbentuk dia asesmen formatif, asesmen sumatif, dan itu aja, Bu, yang tahu. Oke, baik. Selanjutnya ini terkait dengan materi ajar ya, Bu ya. Iya. Nah, materi yang Ibu gunakan tadi apa, Ibu? Materinya? Materi menghadirkan sholat dan zikir, Ibu. Menghadirkan sholat dan zikir. Nah, cobalah Ibu jelaskan terkait dengan materi ajar esensialnya ya, Bu ya. Materi ajar esensialnya, advance material, kemudian materi ajar dalam dimensi pengetahuan, serta materi ajar yang bermuatan HOTS. Silakan. Ya, Bu.
Untuk materi ajar esensialnya adalah di sini adalah pengetahuan dasar siswa. Bisa misalnya menggunakan pertanyaan pemantik, Bu. Kalau untuk advance materialnya pengembangan dari materi yang sebelumnya sudah ada. Kalau untuk dimensi pengetahuannya, pengetahuan faktual sesuai dengan fakta yang ada. Pengetahuan konsep sesuai dengan konsep, misalnya contohnya menggunakan hadis ataupun Al-Quran. Kalau untuk pengetahuan proseduralnya adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Sampai situ aja, Bu. Oke, baik. Ini terkait dengan aspek asesmen, Bu. Dalam rancangan pembelajaran itu ada terdapat asesmennya. Nah, coba Ibu jelaskanlah asesmen awal, formatif, sumatif, kemudian teknik asesmen, dan instrumen asesmen yang berorientasi HOTS dan prinsip merdeka belajar. Untuk asesmen awal dilakukan di awal pembelajaran. Contohnya Ibu memberikan atau pretest. Untuk formatifnya adalah melakukan ulangan harian. Untuk sumatif adalah melakukan ujian semester. Untuk teknik asesmennya bisa dilakukan melalui observasi, tes tertulis, tes lisan, ataupun penugasan, Ibu. Terus, Bu? Pas, Ibu. Teknik asesmennya bagaimana, Bu? Teknik asesmennya? Teknik asesmennya, Ibu, menggunakan observasi, Ibu, yaitu melalui pengamatan perilaku siswa ketika sedang dalam pembelajaran. Teknik proyeknya itu memberikan tugas kepada siswa yang dibuat misalnya dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 hari gitu, memberikan tugas, Ibu, pada siswa. Kalau tes tertulisnya menggunakan tes tulisan, Ibu. Dan satu lagi tes lisan menggunakan pertanyaan, Ibu, secara lisan. Nah, oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini tentang rancangan modul proyek P5 PPRA ya, Bu ya. Nah, Ya. coba jelaskanlah bentuk rancangan modul proyek yang dimulai dari penyusunan profil, aktivitas, serta asesmen. Ini sesuai dengan proyek yang ada yang dibuat, Ibu. Iya, Bu. Ya. Kalau saya, Bu, di sini membuatnya adalah temanya gaya hidup berkelanjutan, di mana topiknya adalah kelola plastik untuk bumi lestari. Kalau proyek profilnya itu adalah belajar kelola plastik. Di mana di sini disusun dimensi. Ada dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis. Ada elemennya, subelemen, dan akhir fase yang akan dicapai. Baru, Ibu, untuk kegiatannya di sini,
Dari alurnya itu pengenalan dulu. Misalnya aktivitasnya di situ di pengenalan tentang sejarah pengertian plastik kepada siswa. Baru kontekstualisasinya dilakukan penyelidikan cara mengelola sampah plastik. Terus aksi yang dilakukan adalah bisa membuat video kampanye pengelolaan plastik ataupun memberikan proyek bentuk kelompok kepada siswa ataupun individu. Bagaimana cara pengelolaan plastik. Untuk refleksinya dilakukan asesmen sumatif, yaitu proyeknya digunakan proyek individu. Dan untuk penilaiannya, Bu, penilaiannya terdapat 4 kategori, yaitu dari setiap subelemen. Misalnya Ibu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Itu aja, Bu. Oke, baik Bu. Ini terakhir ya Bu ya untuk rancangan proposal PTK ya Bu. Ya, Bu. Nah, coba Ibu jelaskan rancangan proposal PTK yang sudah Ibu buat, mulai dari pendahuluan, kemudian kajian teori dan penelitian terdahulu, kemudian metode penelitian, serta instrumen penelitian. Ya, Bu. Untuk bab 1 latar belakang masalah, di sini saya ambil Ibu rendahnya tingkat pencapaian kognitif siswa dalam belajar. Pembatasan rumusan masalahnya menyelidik diperkecil Ibu sampai menyelidiki peningkatan hasil belajar siswa aja. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar siswa pada materi saya menghadirkan sholat dan zikir, Bu, dalam kehidupan. Dan manfaat penelitian. Untuk bab 2, kerangka teori, terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu. Untuk bab 3-nya, prosedur penelitian tindakan kelas. Jenis penelitiannya di sini adalah PTK. Adapun variabel penelitiannya adalah ada variabel input, di mana di sini siswa SMP kelas 7. Untuk variabel prosesnya adalah bagaimana penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dan untuk variabel outputnya adalah peningkatan hasil belajar siswa. Adapun populasi dan sampel, di sini yang saya buat adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Kota Nopan dengan jumlah siswanya 12 orang. Dan jenis sumber teknik pengumpulan datanya dibuat 2. Yang pertama tahap pratindakan, di mana di sini ditentukan dulu subjek penelitiannya, yaitu siswa. Baru tahap pelaksanaan tindakannya meliputi 4 komponen, di mana di situ ada perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Seterusnya, teknik analisis data dari hasil observasi dalam proses pembelajaran, dan yang kedua dari hasil belajar siswa dari tes yang diberikan pada setiap kali pertemuan.
asli nanti. Pas Ibu. Ini harus kamu masukkan fotokopi lagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Ibu Ya, yang sama-sama. sudah memberikan jawaban-jawaban untuk wawancara perangkat. Saya rasa sudah cukup ya, Ibu Rahma. Saya kembalikan kepada Bapak Ali Asrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjut Ibu Rahmayani. Iya, Pak. Nah, silakan praktek mengajar lagi seperti peer teaching yang lalu. Tapi tidak perlu di share screen PowerPoint-nya ya. Tapi kalau pakai PowerPoint silakan dibilang bahwa Ibu menggunakan PowerPoint. Nah, silakan dipraktekkan mulai dari keterampilan awal, motivasi siswa, kegiatan inti, sampai bagaimana Ibu melakukan pembelajaran dengan menerapkan proyek PBL dan proyek PBL, PJBL, sampai media apa yang Ibu gunakan. Silakan Bu, singkat dan padat saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa. Seterusnya membacakan surah Al-Fatihah. Baiklah anak-anak semuanya, bagaimana dengan kehadirannya hari ini? Apakah hadir semua? Ya. Baiklah, kita akan belajar tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita ini, Ibu mau mengulang sedikit pelajaran kita yang telah lalu, yaitu tentang Asmaul Husna. Anak-anak semuanya masih ingatkah tentang Asmaul Husna? Baiklah anak-anak semua, sekarang kita masuk pada materi kita. Di sini materi kita adalah belajar atau menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebagai umat muslim, sholat dan zikir adalah merupakan ibadah yang kita lakukan setiap hari. Anak-anak kami semuanya, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan sholat dan zikir dalam Islam? Ada yang tahu nggak bagaimana sholat dan zikir dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar? Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang perhatikan agar kita pelajari secara bersama. Sholat adalah merupakan doa untuk meminta kebaikan. Secara istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan zikir adalah mengingat Allah, yaitu mengingat Allah agar lebih dekat kepadanya. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang kita akan bekerja kelompok, di mana di sini akan ibu susun dulu menjadi 3 kelompok, kelompok 1 dan 2 dan 3. Yang untuk selanjutnya di sini ibu berikan materi. Anak-anak kami semuanya silahkan mencari informasi tentang sholat dan zikir sebagai perintah agama di dalam media pembelajaran yang ada. Bisa menggunakan buku yang ada pada anak-anak kami semuanya, ataupun
mencari dari buku lain sebagai sumber referensi. Silakan dikerjakan, Ibu tunggu kira-kira 20 menit. Bagaimana anak-anak semuanya? Sudah siap tugasnya? Ya, mari kita periksa sama-sama. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, baiklah anak-anak semuanya, di mana semuanya tadi sudah mempresentasikan tugas kelompoknya di depan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang sholat dan zikir? Baiklah anak-anak ibu semuanya, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa sholat dan zikir adalah perintah agama. Sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar sesuai dengan Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Untuk selanjutnya, Ibu berikan dulu tugas agar dikerjakan. Ini berbentuk ini berbentuk suatu tes pertanyaan. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Untuk tugas selanjutnya silahkan dipelajari materi kita tentang sholat dan zikir pada materi yang nomor 2. Kita sudahi pelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buka Al-Qurannya. Silakan baca Al-Quran dulu. Surah apa, Pak? Terserah surah yang mana. Asalkan jangan di juz 30. Ya, Pak. Cepat, Abu, cepat. Biar apa ini? Udah mau jam 11 ini. A'udzu Jangan lama-lama. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ayat yang terakhir itu apa hukum tajwidnya itu? Ayat yang terakhir, Ibu. Ya. Apa hukum tajwidnya? Pada bacaan Rokiba, apa hukum tajwidnya? Roki, oh, mad asli, Pak. Mad asli. Apa maksudnya mad asli? Di situ kop bertemu dengan ya mati, rokibah itu panjang bacaannya 2 harokat dan akhir kalimat banyak pun bertemu ada patah, Pak. Oke, sudah ambil kertas sama spidolnya.
Ya, Pak. Tulis dulu surah An-Nas. Oke, sudah tunjukkan dulu mana yang sudah siap ditulis. Ya, Pak. Udah. Mana berapa yang siap lah, berapa yang siap? Belum nampak. Fokuskan diam dulu bikin, diam, jangan bergerak-bergerak. Dekat ke monitornya. Ya, Pak. Oke, sudah. Sudah selesai. Ya, makasih, Pak. Yuk. Silakan Pak Linapia satu lagi sebelum zuhur. Assalamualaikum, Pak, Ibu. Salam. Nah, isi